Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Nah, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin tentang permasalahan martabak ya. Ini termasuk juga untuk pelayanan konsumen ya. Jadi gue bakal membahas 6 hal yang bisa membuat konsumen martabak itu kecewa. Nah, ini sangat penting sekali untuk dijelaskan, terutama untuk yang pedagang yang udah terjun ke lapangan, yang udah buka usaha. Karena ini kalau nggak diperhatikan, ya konsumen bukannya beli lagi ke martabak yang dijual, justru malah kabur dan beli ke martabak yang lain. Jadi buat teman-teman yang udah buka usaha, 6 hal ini harus benar-benar diperhatikan supaya konsumen ini tidak kecewa dan juga bisa jadi konsumen tetap. Oke, langsung saja ke pembahasan 6 hal yang bisa membuat konsumen martabak itu kecewa. Oke, yang pertama gue mulai dulu dari pelayanan. Nah, ketika konsumen pertama kali datang, teman-teman harus menyambut dengan senyum yang ramah ya. Jadi jangan sampai cuek, apalagi teman-teman dengan alasan sibuk misalkan ya. Jadi ketika konsumen datang itu, teman-teman misalkan lagi membuat martabak, dan ketika berbicara teman-teman nggak melihat mata dari lawan bicaranya. Ini hal yang sangat kurang baik ya, karena kan adab dalam berbicara adalah menatap mata dari lawan bicara. Nah, kalau misalkan ada konsumen yang bertanya, istilahnya pengen dijelasin lah harganya berapa, terus juga ada nggak martabaknya, tapi teman-teman ini ketika berjualan nggak menatap matanya, itu nanti bakal memberikan kesan bahwa teman-teman adalah cuek, dan itu nggak membangun suasana yang baik ya dengan konsumen. Nah, ini konsumen bisa merasa kecewa. Jadi ketika konsumen bertanya, sebisa mungkin teman-teman ini harus menatap matanya dan menjelaskan secara detail. Misalkan di teman-teman itu biasanya memberikan topping coklat keju itu dalam bentuk digabung, keju dulu baru atasnya coklat. Nah, konsumen ini berbeda-beda tipenya. Ada yang pengennya digabung, ada yang pengennya dipisah, coklatnya dipisah, kejunya dipisah. Enggak semua konsumen inget ya ketika pengen dipisah itu. Ada yang inget, ada yang enggak. Kalau yang inget biasanya konsumen akan bilang pengen dipisah. Tapi kalau misalnya nggak inget, nah ini bisa menjadi bumerang buat teman-teman. Jadi bisa terjadi miskomunikasi. Konsumen pengennya dipisah, tapi dia lupa bilang, dan udah sampai rumah pas dilihat kok digabung. Nah, itu bisa kecewa. Jadi teman-teman sebisa mungkin dalam hal pelayanan harus komunikatif. Jadi harus menjelaskan secara detail dan bertanya kepada pembeli pengennya dipisah atau digabung. Kayak ini dalam hal pelayanan ya. Ini memberikan pelayanan kepada konsumen. Dan untuk yang martabak premium yang toppingnya itu modern, toppingnya banyak, apalagi yang martabak pizza ya, konsumen yang nggak terbiasa dengan hal itu, dia bakal kebingungan melihat menu yang banyak, melihat topping yang banyak. Nah, sebisa mungkin teman-teman menjelaskan secara detail kalau misalkan topping ini bentuknya seperti ini. Terus juga kalau untuk martabak pizza nanti di isi satu loyang itu ada 8 rasa, jadi nanti ada 8 potong dan bentuknya nggak dilipat. Nah, ini harus dijelaskan karena banyak konsumen-konsumen baru yang udah terbiasa dengan martabak biasa tapi belum familiar dengan martabak premium. Jadi teman-teman harus menjelaskan ya secara detail supaya konsumen ini tidak kecewa. Oke, yang kedua adalah waktu menunggu. Jadi waktu menunggu ini hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman supaya konsumen ini nggak kecewa ya. Karena masak martabak itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dari mulai memanaskan loyangnya, terus juga memasak martabaknya, terus memotong martabaknya, memberikan olesan, memberikan topping, packaging, sampai memberikan pengembalian. Nah, ini kira-kira untuk martabak ini antara 10 sampai 15 menit ya, tergantung bentuk martabak, topping yang dipakai, dan juga seberapa banyak pesanan. Oke. Nah, jadi karena proses waktu menunggu ini cukup lama, sebisa mungkin teman-teman jangan sampai membuat konsumen ini kecewa. Oke, yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama, teman-teman harus membuat konsumen ini nyaman. Jangan sampai konsumen ini udah nunggunya lama, dia berdiri. Nah, ini banyak yang terjadi ya di martabak biasa. Sebisa mungkin konsumen ini jangan sampai berdiri terlalu lama. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman sediakan tempat duduk yang cukup. Ini akan memberikan kenyamanan tersendiri buat pembeli. Oke, yang kedua adalah sebisa mungkin teman-teman ciptakan suasana dalam menunggu itu yang nyaman. Misalkan teman-teman setel musik. Ini bisa membuat proses menunggu ini nggak terlalu lama, karena konsumen ini
merasa nyaman karena mendengarkan musik ya. Karena kan musik kan lebih membuat nyaman gitu. Terus yang ketiga, sebisa mungkin loyang yang teman-teman pakai ini standby. Jadi jangan sampai dingin banget terus baru dipanasin lagi. Nah, itu kan bakal membuat waktu memasak martabak semakin lama ya. Kalau bisa sih ya loyang ini udah siap pakai gitu ketika ada pembeli. Nah, tipsnya adalah ketika teman-teman berjualan, loyang ini gimana bang? Harusnya dihidupin terus nggak gasnya atau didinginkan lagi kalau dipanaskan lagi kalau misalnya udah dingin. Nah, di situ ada dua pilihan ya. Teman-teman bisa standbyin loyang satu aja. Misalkan teman-teman punya dua loyang ya, minimal dua loyang lah kalau berjualan martabak. Oke, misalnya teman-teman punya dua loyang, yang satu loyang ini harus bener-bener standby. Jadi kalau misalnya udah ya teman-teman hidupkan lah pakai api kecil aja. Yang satu lagi ini nggak harus dihidupkan terus gasnya. Jadi kalau misalnya udah mulai dingin, dipanasin lagi, dingin dipanasin lagi. Jadi ketika ada pembeli, ada satu loyang yang standby. Oke, jadi jangan sampai dua-duanya dingin. Nanti itu bakal membuat proses masak jadi semakin lama. Oke, yang ketiga yaitu kualitas martabak. Nah, kualitas martabak ini merupakan faktor yang paling besar dalam hal membuat konsumen ini kecewa. Jadi kalau kualitas jelek, ya konsumen ini bakal sangat kecewa ya. Nah, kualitas martabak yang gue maksud adalah mulai dari teksturnya, rasanya, dan juga tampilannya. Oke, jadi ketiga hal ini ya yang diperhatikan dalam kualitas martabak. Oke, mulai dari teksturnya. Nah, tekstur martabak yang bagus adalah yang layak jual, yang tidak mengecewakan konsumen, yaitu dari mulai seratnya dia bagus, dia mengembang dengan bagus ya, juga nggak bantet ya. Rata-rata untuk tekstur martabak yang bagus adalah antara 4 cm dengan sampai 5 cm ya, itu tanpa topping ya. Nah, terus juga untuk tekstur ini, tampilan dari tekstur martabaknya ini dia nggak keras teksturnya, jadi teksturnya itu lembut. Terus juga untuk tampilannya ini bagus ya, jadi nggak gosong. Terus juga kulit pinggirannya ini nggak keriting ya, nggak belang ya, ada yang sebagian putih, ada yang sebagian coklat kemasan atau coklat tua. Nah, sebisa mungkin untuk tampilannya adalah coklat kemasan atau coklat tua ya. Jadi semuanya merata, dan juga untuk pori-porinya nggak terlalu lebar-lebar ya, karena kalau pori-pori terlalu lebar ini bakal membuat tampilannya kurang bagus. Oke, terus juga untuk rasanya ini jangan sampai rasa martabak ini getir. Getir itu kan pahit ya. Ini karena ada salah satu penanganan yang salah. Jadi memberikan pengembang sebelum menuangkan adonan langsung aja gitu, nggak pakai tekniknya. Oke, terus juga kualitas rasanya ini bau amis ya. Jadi biasanya bau amis itu kelihatan kalau udah martabaknya itu dingin ya. Itu martabaknya bau amis, juga bau tepung. Nah, terus juga dari rasanya itu terlalu manis. Jadi kalau dimakan itu malah enak ya. Jadi jangan sampai terlalu manis banget. Juga untuk teksturnya ini, kalau martabak Bangka sebisa mungkin teman-teman jangan lembek ya. Jadi sebisa mungkin kenyal. Itu teman-teman bisa kombinasikan antara cakra dan juga segitiga biru. Jadi yang bisa buat kenyal itu adalah cakra, tapi jangan terlalu banyak ya. Gue pernah bikin videonya. Dan satu hal yang paling penting adalah gue kasih tahu teman-teman ya. Nah, yaitu kualitas topping dan juga bahan. Sebisa mungkin tetap mempertahankan ya. Kalau misalkan emang martabak premium ya pakai yang kualitas 1. Kalau pengen mementingkan dari kualitas. Jadi gue pernah ketika melakukan benchmarking ya. Jadi benchmarking itu membandingkan kualitas martabak ya yang sekelasnya. Jadi karena gue martabak premium, gue bandingkan dengan yang premium juga. Waktu itu gue beli martabak lain ya. Nah, gue cobain martabaknya waktu itu lagi ada promo diskon. Nah, ketika gue cobain, dia ada hal yang salah, yaitu memakai kualitas 2. Jadi menurunkan topping kualitas 2. Nah, ini teman-teman perlu dicatat ya. Jadi ketika teman-teman melakukan diskon, jangan sampai menurunkan kualitas topping. Biasanya penjual yang pengen ngasih diskon tapi nggak mau rugi, dia menurunkan kualitas topping. Nah, ini bakal membuat kecewa ya, karena yang ngerti, yang udah terbiasa makan martabak itu pasti bakal merasakan perbedaannya. Oke, jadi sebisa mungkin kalau teman-teman
memberikan diskon, kualitas topping ini jangan diturunkan, tapi tetap dipertahankan sebagaimana mestinya, dan emang itu kualitas yang terbaik yang teman-teman jual. Jadi kalau memberikan diskon itu sebenarnya mempertahankan kualitasnya. Oke. Yang keempat, yang bisa membuat konsumen kecewa adalah salah mendahulukan pembeli. Nah, ini biasanya terjadi ketika banyaknya pembeli yang datang, jadi sibuk ya, jadi nggak bisa terkontrol mana yang duluan datang, mana yang enggak, karena kan pikiran terpecah-pecah ya, jadi nggak memperhatikan siapa yang datang duluan. Apalagi yang martabak biasa biasanya yang terjadi. Teman-teman mungkin pernah membeli sesuatu terus diselang atau didahulukan oleh yang lain gitu kan, padahal teman-teman merasa kan gue datang duluan nih, kok dia duluan sih yang dikasih. Nah, di situ kan teman-teman bakal merasa kecewa ya, dan nggak merasa dihargai. Nah, hal-hal ini juga yang teman-teman harus perhatikan. Jadi ketika ya meskipun teman-teman menjual martabak biasa ya, jadi nggak harus martabak premium ya, teman-teman harus tetap memperhatikan supaya konsumen ini didahulukan. Mana yang datang pertama itu yang dikasih duluan. Sebisa mungkin teman-teman kasih nomor antrian. Kalau di martabak premium kan udah pasti ada kasih nomor antrian. Nah, kalau martabak biasa ya sebisa mungkin kasih nomor urut. Jadi siapa dulu nih yang duluan, nanti teman-teman tinggal tempel nomor urutnya, pesanannya apa di tiangnya atau di kayunya kan. Jadi teman-teman tahu nih siapa yang duluan, pesanannya apa, itu yang didahulukan dalam pembuatannya. Jadi jangan sampai hal semacam ini nggak teman-teman perhatikan dan nggak nyadar gitu bahwa kayak gini tuh udah berlangsung lama. Nah, ini sangat mengecewakan sekali konsumen, dan konsumen bisa kabur membeli ke pedagang yang lain. Oke, yang kelima yang bisa mengecewakan konsumen adalah harga martabak. Nah, untuk martabak premium ini kan harganya emang lebih tinggi ya daripada martabak biasa. Nah, otomatis yang harus teman-teman tekankan adalah sebisa mungkin mempertahankan kualitas dari adonan dan juga topping. Kualitas adonannya kualitas 1, terus juga topping-toppingnya kualitas 1. Nah, untuk kualitas martabaknya, baik itu tekstur maupun rasa yang grade A. Jadi jangan sampai menurunkan kualitas dan juga grade-nya. Apalagi ketika teman-teman memberikan diskon. Nah, jangan sampai pembeli ini kecewa ya. Apalagi yang untuk martabak pisah ya. Misalkan martabak pisah kan karena dilebarin, jangan sampai martabaknya ini kulit pinggirannya ini keriting, terus juga warnanya dia belang ya, masih ada yang putihnya, ini karena kurangan adonan ya, dan juga teksturnya kurang bagus. Konsumen ini kan udah membelikan fee yang sangat besar gitu kan, udah mengeluarkan uang yang sangat besar untuk beli martabak, tapi tampilannya nggak bagus, rasanya juga nggak bagus. Nah, ini bisa mengecewakan konsumen dan konsumen bisa kabur. Oke, yang keenam yaitu after sales. Nah, jadi hal yang bisa mengecewakan konsumen adalah tidak adanya after sales. Jadi after sales itu ya prakteknya adalah misalkan teman-teman beli HP, terus ada service counternya. Nah, teman-teman di situ dapat garansi. Jadi ketika HP-nya itu rusak baru beberapa bulan, teman-teman bisa memperbaikinya ke service counter. Nah, itu kan dalam salah satu bentuk after sales ya dalam hal penjualan. Jadi konsumen ini merasa puas, merasa produsen ini benar-benar memperhatikan kualitasnya. Jadi di martabak juga ada after sales. After salesnya adalah biasanya berupa ya, yang pertama pemberian kupon ketika pembeli datang. Jadi kuponnya itu misalkan ngumpulin 10 kupon martabak, nanti dapat 1 martabak gratis, entah itu martabak coklat atau martabak telur yang biasa. Nah, ini merupakan after sales ya. Jadi teman-teman tetap membangun komunikasi dengan pembeli. Jadi supaya pembeli itu datang lagi. Jadi ada target yang dia capai. Nah, terus juga after sales yang lain dalam hal martabak adalah memberikan garansi juga. Jadi ketika pembeli itu merasa kecewa ya ketika udah makan martabak, misalkan martabaknya itu getir, atau martabaknya bantet, atau martabaknya keras, atau salah topping. Nah, biasanya salah topping kan banyak terjadi ya. Konsumen ini kan biasanya datang lagi dan dia protes ya, apalagi kalau konsumen yang emang bener-bener rada-rada saklek ya. Jadi sangat ya istilahnya sangat apa ya, protes banget gitu. Jadi bakal datang lagi, kok bang, gue beli martabak ini tapi kok beda toppingnya gini-gini nih. Nah, sebisa mungkin teman-teman kasih garansi, kasih martabak lagi yang gratis.
Apalagi kalau misalkan rasanya pahit ya, teman-teman kasih lagi. Ini supaya pembeli ini nggak kecewa dan bisa tetap beli di martabak teman-teman. Jadi dia nggak kabur ke martabak yang lain, apalagi sampai bilang ke konsumen-konsumen yang lain ya bahwa wah di pedagang ini nih gue beli salah topping tapi nggak dikasih garansi lagi, atau rasanya pahit tapi gue nggak dikasih garansi lagi padahal gue udah komplain. Nah, itu kan sangat membahayakan sekali ya untuk keberlangsungan usaha teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan after sales dalam martabak ya. Oke, tadi gue udah ngejelasin 6 hal yang bisa membuat konsumen ini kecewa. Nah, jadi hal-hal ini harus teman-teman perhatikan ya, supaya usaha martabak teman-teman ini bisa berlangsung lama. Konsumen ini tidak kabur, justru konsumen ini jadi pelanggan tetap, datang lagi. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi jangan cuman jualannya doang, jangan cuman buat martabak doang, jadi pikirnya fokus ke martabak doang. Padahal banyak hal yang bisa membuat konsumen ini kecewa. Jadi teman-teman emang harus benar-benar perhatikan, apalagi yang benar-benar serius sudah berjual martabak ya. Oke, tadi gue udah ngejelasin semuanya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nanti bakal gue jelasin pertanyaan dari teman-teman. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.